Scott Carey mendadak menyusut 100 kali lipat, tubuhnya kian mengecil setiap hari sampai rumah yang terasa biasa berubah menjadi dunia raksasa. Anehnya, ia sudah merasa lega karena terbebas dari pekerjaan, cicilan, dan tatapan orang lain. Namun ketenangan itu tak bertahan lama, sebab tubuh mungilnya membuat hidup bersama Louis berubah menjadi penuh risiko. Seolah dunia menolaknya tanpa ampun, sendirian. Louis bahkan takut tidur di samping Scott. Khawatirnya satu gerakan kecil bisa mencelakainya. Scott mencoba membuat Kyle mungil untuk memanjat kembali ke ranjang. Tetapi suara kucing mendadak terdengar dari luar. Hewan yang pernah diusir itu masuk dan mencium darah dari lukanya. Seketika Scott berubah menjadi mangsa, dia berlari menuju ruang bawah tanah, lalu terjatuh ke dalam kegelapan yang dingin dan sunyi. Louis panik mencari Scott sambil memanggil namanya. Di bawah ia berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya terlalu kecil untuk terdengar. Melihat kucing tadi, Louis mengira Scott telah dimangsa, lalu pergi tanpa tahu bahwa suaminya masihlah hidup. Sendiri, Scott melewati malam dengan kain sebagai penghangat. Pagi harinya suara putrinya membangkitkan harapan, namun dunia masih tak mampu mendengar teriakannya. Scott menulis namanya di lantai dengan kapur, berharap seseorang melihatnya. Tetapi bagi manusia biasa, tulisan itu hanya tampak seperti goresan kecil, rasa lapar. Memaksanya mencari perangkap tikus lama, keju yang dulu cuma umpan kini menjadi makanan berharga. Lalu seekor laba-laba muncul. Makhluk yang dulu mudah diabaikan, kini berubah menjadi ancaman mematikan. Langkah terasa seperti pertaruhan hidup nyata. Scott membuat perlindungan dari kotak kardus dan bertahan tanpa ada seorang pun mencarinya. 10 hari berlalu, rasa takut perlahan berubah menjadi pasrah. Ia bahkan meminum anggur dari tong untuk melupakan nasibnya. Tetapi laba-laba terus mengawasi. Saat akhirnya mereka berhadapan, Scott jatuh ke bak mandi dan melihat ikan mas seperti monster. Ia berhasil melukai laba-laba dan selamat. Tetapi bahaya belum usai. Bulan berganti, dan tubuh Scott semakin kecil. Melihat ikan mas mati kelaparan membuatnya sadar. Nasib serupa bisa menantinya. Lalu seekor nyamuk terbang melewatinya dan keluar melalui jendela. Scott sadar masih ada jalan, meski tubuhnya hanya 5 mm. Jendela setinggi 3 meter tampak mustahil dicapai. Tetapi ia memilih mendaki daripada menyerah, dan untuk pertama kalinya, ia kembali mengejar harapan.